Di sekolah ternyata diadakan suatu event di mana semua murid disuruh untuk menulis sebuah permainan kata dalam bahasa Inggris untuk kemudian akan dicetak sebagai edisi baru dalam koran sekolah di Prancis. Warren yang bingung mendadak ingat suatu kata-kata yang didapatkannya saat kecil, di mana dia mendengar percakapan antara petinggi mafia dan Don Lucas yang saat itu berada di rumahnya. Kata tersebut adalah, "If it's good enough for you, it's good enough for me," yang artinya, jika itu cukup baik bagimu, berarti itu cukup baik bagiku. Warren pun menuliskannya. Tak diduga, itulah awal malapetaka ini akan terjadi. Koran yang menuliskan kata-kata Warren tersebut akhirnya dicetak dan dipublikasikan. Tak diduga secara kebetulan koran tersebut dibawa ke pesawat yang menuju ke Amerika oleh salah satu ayah dari murid sekolah, dan koran tersebut dibawa truk sampah untuk kemudian menjadi bungkus botol minuman untuk Don Lucas. Looks like a guy from Milano spent some time here. They said, I thought I owed him that much. It's God enough for you. It's good. Yang akhirnya, Don Lucas menyadari kata-kata itu dan menyuruh si pembunuh bayaran untuk pergi ke lokasi tersebut. Go get Morales. Di sekolah, Bel pun terlihat masuk begitu saja ke ruangan si guru tampan. Si guru mengatakan jika hari ini dia tidak bisa memberikan les karena besok dia harus ujian. Namun, Bel mengatakan jika tujuan dia mendatanginya bukan untuk minta diajari rumus atau memecahkan suatu persoalan matematika, tapi untuk memecahkan sesuatu yang lain. I didn't intend to. Lalu, Bel memasukkan sesuatu di saku si guru. Kemudian mengunci pintu. Any place. Saat si guru lihat, ternyata itu adalah cangcutnya si Bel. Si guru pun terlihat sangat terkejut dan dilema antara harus memecahkan rumus atau memecahkan kacang. Lantas dia pun langsung menghajar Bel dengan serangan-serangan mautnya, dan ini adalah test drive pertama kalinya bagi Bel, sehingga si guru menjadi first hand atau orang pertama yang beruntung mendapatkan door prize dengan tirai warna pink yang pastinya butuh perjuangan untuk memecahkan kacang tersebut. Ngomong apa anjing? Blok! Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka terlihat sedang makan malam bersama yang bahagia. Tiba-tiba, si ayah mendapatkan sebuah telepon dari tetangganya, di mana si ayah diundang dalam acara pemutaran film klasik Amerika berbau mafia, dan karena si ayah mengaku berprofesi menjadi seorang penulis sejarah, dia pun diminta untuk menjadi pembicara dalam acara tersebut. Stan yang mendengar percakapan tersebut dari telepon lain, melarang si ayah untuk menghadirinya karena sudah paham dengan watak si ayah dan takut si ayah tidak bisa mengontrol omongannya, sehingga bisa mengungkapkan siapa jati dirinya yang sebenarnya. Dengan alasan si ayah yang ingin berbaur dan bersosialisasi, Stan pun dengan sedikit keberatan mengizinkan si ayah menghadirinya. Tapi Stan harus ikut bersamanya di acara tersebut. Di penjara, Don Lucas memberikan lokasi si ayah kepada para sesama mafia yang punya dendam kepada si ayah. Otomatis, si ayah dan keluarga tidak hanya akan diburu oleh si pembunuh bayaran, tetapi semua orang yang punya dendam kepada keturunan Manzoni. Dan bersamaan dengan itu, si ayah, ibu, Bel, dan Warren pun terlibat masalah masing-masing yang akan membuat mereka bercerai-berai. Where is he exactly? Di sekolah, Warren dipanggil oleh para guru karena melakukan 22 pelanggaran di sekolah, di antaranya perkelahian, penganiayaan, korupsi, mengancam murid dan guru, dan lain-lain. Dan sudah pasti masalah tersebut akan sampai kepada si ayah dan keluarga, sehingga mereka harus kembali pindah rumah dan pergi ke lokasi baru. I want to see my lawyer. Di sisi lain, si ayah sedang meletakkan bom untuk menghancurkan tabung pabrik pupuk yang membuat air kerannya tercemar. Di rumah, Bel yang sedang jatuh cinta dikagetkan saat mendapatkan telepon dari si guru tampan bahwa hubungan mereka tidak mungkin untuk dilanjutkan karena orang tuanya si guru menyuruh untuk melanjutkan pendidikannya di luar negeri. Hal tersebut ternyata membuat Bel sangat sedih karena dia sudah terlanjur menyerahkan kacang gresnya kepada si guru. Di sisi lain, si ibu yang terlihat senang dan lega karena waktu itu sudah melakukan pengakuan dosa, akhirnya datang kembali kepada sang pastor dengan raut wajah yang bahagia.
Tak disangka, sang pastor yang mendengar pengakuan dosa tersebut ternyata dibuat terkejut bukan main dengan semua dosa yang telah dilakukan si ibu dan keluarga. Sampai-sampai sang pastor mengatakan bahwa keluarganya adalah penjelmaan dari setan. Pastor pun mengusir si ibu dari gereja. This only place for the love of God. Di tempat lain, si ayah dan Stan pun menghadiri acara dan dimulai dengan nonton bareng film klasik Amerika berbau mafia. Si ayah pun terlihat sangat terkesan dengan filmnya, karena film tersebut menceritakan tentang kehidupan keluarganya yang sebenarnya. As I can remember, I always wanted to be a gangster. You know, there's an opening scene. Setelah film selesai, si ayah pun menjadi pembicara dan memberikan komentar terhadap film tersebut. Dan seperti yang ditakutkan Stan, si ayah benar-benar tak terkontrol dan mulai berbicara mengenai kehidupan pribadinya menjadi seorang mafia. Tentu hal itu akan menjadi bahan perhatian banyak orang. Stan yang melihatnya langsung memutuskan untuk mulai melakukan rencana perpindahan lokasi dan menyuruh kedua anak buahnya untuk bersiap. Di rumah, Warren terlihat sedang membereskan barang-barangnya untuk kabur dari rumah dan mulai hidup mandiri. Karena dia tidak ingin membuat si ayah dan si ibu kesusahan dengan masalah yang baru dihadapinya di sekolah. Belle pun hanya bisa meminta Warren untuk menjaga diri baik-baik. Karena Belle sendiri sedang patah hati dan juga memutuskan untuk kabur dari rumah dan pergi mendatangi si guru tampan. Singkat cerita, Warren pun menunggu kereta di stasiun. Tak lama, tibalah sebuah kereta dan terlihat beberapa orang turun dari kereta tersebut. Ternyata, orang-orang tersebut adalah para mafia yang akan membunuh Warren dan keluarga. Warren yang mengenali wajah mereka waktu dirinya masih kecil pun langsung menghubungi telepon rumah untuk memberitahu bahwa mereka dalam bahaya. Namun seperti yang kita tahu bahwa di rumah tidak ada siapa-siapa dan si ibu yang baru pulang pun tidak sempat mengangkat teleponnya. Hello? Hello? Para mafia pun memulai rencananya dengan membagi dua kelompok untuk mengamankan kota sehingga kegiatan mereka tidak terganggu. Yang satu ke kantor polisi dan yang satu lagi ke pemadam kebakaran. Di sisi lain, Belle ternyata sedang berada di atas tepi gedung kantor polisi. Dia kemudian menelpon si guru untuk mengucapkan selamat tinggal karena ternyata dirinya akan bunuh diri jika si guru tidak menuruti keinginannya. Tak lama, terlihat dua mobil tiba di kantor polisi. Better if we just give each other some space. When my sisters come down, we're having a big family meal. I really can't talk right now. Ternyata mereka adalah si para mafia yang langsung masuk dan membantai semua perwira polisi yang ada di sana. Messieurs, je peux vous aider? Sorry, I don't speak French. Belle yang melihatnya langsung punya firasat buruk tentang hal itu. Kemudian, dia membatalkan bunuh dirinya dan langsung pulang ke rumah. I'll call you back. Para mafia yang lain pun terlihat sudah sampai di pemadam kebakaran dan langsung membantai para petugas lalu membocorkan semua ban mobil pemadam yang ada di sana. Good news. Di sisi lain, si ibu pun masuk ke tempat anak buah Stan untuk menanyakan kemana perginya anak-anak mereka. Dan dari sini semua menjadi complicated. Para mafia terlihat sudah berkumpul dan sedang menyusun rencana agar pembantaian yang akan mereka lakukan berjalan lancar. Oh, and Albert at the intersection. Bernie and Tommy on the street there watching for the feds. Tak diduga, bom yang si ayah pasang di pabrik tadi siang baru saja meledak dan membuat seluruh kota menjadi bergetar. Hal itu pun membuat Stan memutuskan untuk mengajak si ayah pulang ke rumah secepatnya. Jesus, the police switchboard's down. Tibanya di rumah, si ayah langsung menyalakan keran dan memeriksa apakah air sudah bersih atau belum. Once you check this block out, meet me back here. Si ibu yang berada di tempat anak buah Stan pun pamit untuk pulang ke rumah. Dan saat keluar, betapa kagetnya dia saat melihat sudah ada beberapa orang berdiri di setiap blok jalan rumah mereka. Si ibu pun langsung kembali dan memberitahu kedua anak buah Stan bahwa para mafia sudah ada di sini. I don't know how, but they're here.
Di sisi lain, Stan yang pergi ke kantor polisi langsung dikejutkan saat melihat para polisi sudah terkapar tak bernyawa. Di rumah, si ayah akhirnya senang karena air kerannya sudah jernih dan bersih. Tanpa dia tahu bahwa di luar, para mafia ini sedang akan meledakkan rumahnya dengan rocket launcher. Si ibu yang melihatnya langsung menghubungi telepon rumah. Tapi saat si ayah akan mengangkatnya, tiba-tiba duar, rumahnya pun meledak. Kedua anak buah Stan pun menyuruh si ibu untuk diam, dan mereka berdua akan mencoba mengatasi para mafia ini dengan senjata yang ada. Nahas, saat mereka mendekati pintu, tiba-tiba mereka diberondong peluru yang ditembakkan salah satu mafia yang sudah berada di depan pintu. Si mafia pun masuk dan menghampiri si ibu. Hey, Maggie. Hey, Bernie. Adegan berpindah ke tempat lain, di mana terlihat salah seorang mafia sedang menjaga mobil. Tak diduga, Bell muncul dengan memukul si mafia hingga pingsan. Lalu dia mengambil satu senjata dari mobil tersebut. Tak lama, Warren juga muncul, lalu mengambil 2 groza di tangannya. Groza bukan ya? Adegan berpindah lagi ke tempat si ibu, di mana si mafia sedang mengatakan bahwa dia harus melakukan pengencerotan ke si ibu sebelum dia membunuhnya. Tak disangka, si ayah ternyata masih hidup dan langsung mencekik si mafia. Di sisi lain, saat para mafia sedang mencari jasad si ayah, tiba-tiba mereka dikagetkan saat Bill menembak salah satu dari mereka. Bell pun langsung diserang dengan banyak peluru. Setelah itu, para mafia langsung bersembunyi. Dan saat mereka keluar untuk menyerang kembali, seketika Warren muncul dengan kedua senjata di tangannya. Satu mafia yang pandai melakukan parkour tiba-tiba loncat seperti bancet, kemudian menyerang Warren dengan pisau. Namun, Warren keburu mengambil shotgun dan menembaknya. Warren pun terpental hingga tak sadarkan diri. Bell pun menggendongnya, tapi si pembunuh bayaran muncul. Bell kemudian kabur dan si pembunuh bayaran mengejarnya. Adegan berpindah di mana si ayah masih berusaha membunuh si mafia gemrot itu. Si ibu yang bukannya dari tadi membantu, dengan pelan dan lelet mengambil pisau lalu menusuk si mafia. Di sisi lain, si Bell masih berlari dari kejaran si pembunuh bayaran. Tak lama, si pembunuh bayaran pun ditabrak oleh sebuah mobil. Dan itu adalah Stan. Selamat. Stan and the family pun terlihat sudah berada di mobil dan kembali akan pindah ke lokasi baru dengan identitas baru. Dan yang paling disesalkan ayahnya adalah saat dia susah payah agar air kerannya jernih kembali, dia terpaksa harus meninggalkan kota tersebut dan tidak bisa menikmati air jernihnya. Tamat. Ending yang sangat mengencrotkan. Kewer bertakawer kewer. Wik. Tresna aku ngarare